Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menaati protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 untuk sekolah dasar. Kita memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Pada video minggu kemarin, ya, atau video yang sebelumnya, sudah Bapak kirimkan tentang pelajaran Allah Maha Esa. Namun pada hari ini Bapak sedikit mengulangi kembali pelajaran kita, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Apa arti Esa itu, anak-anak? Siapa yang tahu arti dari Esa? Ya, Maha Esa itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, Maha Esa adalah yang Maha Satu, ya. Maha Esa artinya satu, ya. Jadi Maha Esa itu adalah artinya Maha Satu. Terdapat di dalam surat apa, anak-anak? Dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu adalah satu. Satu di sini yang dimaksud apa? Jadi Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di alam semesta ini, penciptaan ini, ya, Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Dan Allah juga Maha Pemberi, ya. Allah juga Maha Pemberi. Memberikan apa? Memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Jadi selain Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi, bahkan kepada semua makhluk yang mungkin tidak menyembahnya. Jadi Allah itu memberikan karunia rizki, karunia kesehatan, karunia kebahagiaan dan keimanan. Jadi tidak hanya umat Islam saja, tapi semua makhluk yang ada di alam semesta ini Allah memberikan karunia. Ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada gambar, ya. Ada dua gambar di sini. Yang pertama ada gambar anak sedang berdoa. Lalu yang kedua ada gambar ada seorang anak memberikan makanan. Apa yang bisa kita cermati dari gambar ini, ya? Yaitu yang pertama, kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti kita sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kita melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Jadi salah satu bukti bahwa sholat kita itu diterima, kita berbuat baik. Nah, berarti sholat kita itu diterima. Berarti Pak, kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi masih berbuat jahat, apakah itu tidak diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Namun ciri-cirinya apabila sholat itu diterima, doa kita diterima, kita akan berimbas kepada diri kita akan berbuat baik. Kemudian, ya,
Allah Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Jadi ini adalah terjemahan dari surat Al-Falaq. Maaf, Al-Ikhlas. Ya. Ini terjemahan dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu kita satu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau kita menyembah selain Allah namanya itu syirik. Orang yang syirik disebut dengan musyrik. Ya. Itu yang pertama. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyembah yang lain. Itu namanya menyekutukan Allah. Seperti di poin ke-3, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik benda ataupun pohon, batu dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang pura-pura bisa meramal padahal sebenarnya tidak. Kalaupun itu benar, itu hanya kebetulan. Jadi kita tidak boleh percaya terhadap ramalan nasib. Ya, itu sama saja kita sudah melakukan kesyirikan. Lalu yang kelima, ya, itu adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, bagaimana cara kita berzikir ya? Bapak tunjukkan cara berzikir yang mudah dan tidak menyusahkan ya. Jadi zikir itu sebenarnya anak-anak terbagi menjadi dua ya. Zikir itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama zikir di waktu pagi, lalu yang kedua di waktu sore ya. Jadi zikir itu dilaksanakan di dua waktu ya, dua waktu, di pagi dan sore hari. Kalau di pagi itu sebelum subuh atau sesudah subuh, apa yang perlu dibaca? Nah, untuk anak-anak kalian yang masih kelas 3, cukup kalian baca ya kalimat astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim 3 kali. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup. Kalau kamu hafal ayat kursi, malah lebih baik lagi, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ya. Jadi cukup itu saja untuk selalu memperbanyak zikir itu. Pertama baca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kelima hal ini ya adalah hal yang bisa kita lakukan ya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud dari kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, bahwa Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu, ya. Nah, di sini ada lagu ya yang diambil dari nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ada yang apa lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut, gitu ya. Ya, jadi lagunya seperti ini. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa. Kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Jadi intinya pada lagu ini adalah Allah itu Maha Esa, yaitu Maha Satu, tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baiklah. Nah, untuk tugas hari ini ya, ini tugasnya kalian kerjakan. Ada 4 soal yang Bapak berikan. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, apa itu arti Esa. Allah Maha Esa artinya apa? Ya, lalu yang kedua, tidak ada Tuhan selain titik-titik. Yang ketiga, hanya Allah yang wajib kita titik-titik. Dan yang keempat, kita tidak boleh titik-titik Allah dengan apapun atau siapapun. Ya. Jadi ini dikerjakan. Oke, udah Bapak screenshot, nanti Bapak kirim ke grup ya. Mungkin demikian pelajaran kita untuk hari ini ya. Tetap sehat, tetap menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona COVID-19 yang melanda kabupaten kita ini. Dan kita berdoa semoga segera berakhir pandemi ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.